Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas MM25 ingin mempresentasikan hasil uji analisis SPSS pengaruh harga dan dampak penjualan terhadap tingkat penjualan kilo pada bulan April 2026. Untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Hafsari Tabanik Fadilah SPD SMPTN. kami beranggotakan dari saya sendiri Muhammad Ali Ridwan. Saya Kisya Amelia Ramadhani. Saya Rizal dan Ismail. Kita mulai dari bab 3 uji independen dan independen. Untuk datanya sendiri ini dari data Ibu Hafsari. Untuk peserta pelatihan kewirausahaan, untuk skor pretest dan skor post test ini mengambil satu angka terakhir dari skor dari NIM semua anggota kita. Untuk skor pretest dikarenakan depan satu itu mengambil dari NIM teman kita Kesia, dan skor post test 8 dikarenakan saya dan teman saya sama, jadi kita hanya menggunakan 2 data saja. Kita langsung ke uji independen. Untuk datanya ada 30 data. Ini untuk variable review. Kita langsung saja ke uji normalitas. Di dalam uji normalitas ini di tes kita memenuhi nilai sign-nya sebesar 0,075 dan post testnya itu 0,01. Berdasarkan data ini kita bisa simpulkan jikalau distribusi normal dan skor post test berdistribusi tidak normal. Pretestnya itu normal dikarenakan angka sign post test pretest lebih dari 0,05, sedangkan post test tidak normal dikarenakan untuk data post test sendiri kurang dari 0,05. Kita lanjut ke uji Bill Johnson tes statistik. Dikarenakan hasil dari data kelompok kita kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh dari pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan skill wirausaha pada pelaku UMKM. Next, kita ke uji independen. Di uji independen ini dikarenakan kedua data lebih dari 0,05, maka kita bisa lanjut ke uji independen. Data dikarenakan data diterima itu karena lebih dari 0,05, bisa dilihat teman-teman. Untuk kita lanjut ke uji independen. Output 1 deskriptif, mainnya itu 162,0 dan yang dilatih itu 138,0. Terdapat perbedaan skill pada data skill wirausaha. Dan kita lanjut ke output 2 independent sample test. F-nya itu bernilai F itu 0,347, sign-nya itu 0,563, T-nya itu 1,545, dan sign 1 dan sign 2 0,070 dan 0,140. Maka kesimpulannya HO diterima dan HA ditolak. Varian data kelompok tidak dilatih dan kelompok dilatih bersifat homogen. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan antara rata dilatih dan tidak dilatih. Baik, kita lanjut ke bab 4 dan analisis statistik itu kami akan menunjukkan data penjualan kilo bulan April 2020, yang dimana ini hasil dari data observasi kami di 3 tempat yang berbeda, yaitu yang berlokasi di Aliansa, Kari, dan Murjambe. Di sini juga ada data nama responden, harga, penjualan, dan tingkat penjualan, di mana harganya itu terdapat dari harga 1.000 dan harga 2.000. Lama berjualan pun dan tingkat penjualan itu bervariatif. Baik, sekarang kami lanjut ke bab 4, alfa atau UJF. Pada bab 4 ini kami memakai
syarat untuk UJF ANOVA berlaku memiliki. Kenapa kita bisa mengatakan ketiga data tersebut berdistribusi normal? Karena ketiga nilai signifikasi tersebut lebih dari 0,05. Lanjut ke uji homogenitas. Pada uji homogenitas ini kita menggunakan data dari referensi statistik dan nilai signifikasi, yang dimana kita antara data dari mean dan median itu bersifat homogen sama, dan ini pun lebih dari 0,05. Selanjutnya kita akan membahas tentang UJF faktor 1 menggunakan data deskriptif, yang dimana rata dari lokasi aliansi itu ada sebesar 162 dan Paris 138 dan Jogja 159, yang dimana rata dari tiga lokasi ini berbeda, yang dimana aliansi itu terdapat yang paling tinggi disusul oleh Teluk Jambe, dan yang paling kecil itu ada di Kelari dengan 138. Selanjutnya kita membahas UJF faktor 2, yaitu UJF di ANOVA, yang dimana kita mempunyai nilai F sebesar 1,350 dan nilai signifikasi sebesar 0,276, yang dimana kedua nilai tersebut lebih dari 0,05. Jadi HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap data yang kita teliti. Mengingat hasil uji homogenitas bahwa data pada ketiga lokasi tersebut memiliki varian yang seragam atau homogen, maka kita lanjut melakukan uji lanjut perbandingan antar lokasi, yang dimana kita menggunakan 2KHSD, LSD, dan Bonferroni, yang dimana seluruh nilai signifikasi pada tabel di sini lebih dari 0,05. Rata-rata tingkat penjualan di antara di lokasi Adiaksa, Kelari, dan Teluk Jambe tidak berbeda secara signifikan, sehingga HO diterima dan HA ditolak. Yang dimana dapat kita simpulkan pada lokasi Adiaksa memiliki tingkat penjualan yang tertinggi disusul oleh Teluk Jambe, dan yang paling kecil ada di Kelari. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu analisis regresi linear sederhana. Di bagian ini kami menganalisis apakah harga cilok mempengaruhi tingkat permintaan cilok. Di data view, datanya terdiri dari 30 observasi dengan variabel X dengan sebagai harga cilok dan variabel Y sebagai permintaan cilok. Ke variabel cilok dimasuki sebagai variabel independen dan permintaan cilok sebagai variabel independen dengan menggunakan metode enter. Dari tabel koefisien kita dapat nilai konstanta atau A sebesar 200,143, dan koefisien B sebesar minus 4,420. Jadi persamaan regresinya Y sama dengan 200,143 dikurang 4,420. Artinya setiap harga cilok naik satuan, permintaan diprediksi turun 4,42 satuan. Selanjutnya kita ke uji hipotesis pada analisis regresi linear sederhana. Kita bandingkan nilai C dengan alfa 0,05. Dari tabel alfa nilai C-nya 0,297. Karena 0,297 lebih besar dari 0,04, maka HO diterima dan HA ditolak. Lanjut ke uji hipotesis bagian B. Kita bandingkan ke T hitung dengan T tabel. DB nya itu N dikurang 2. Jadi 30 dikurang 2 sama dengan 28. Dari tabel distribusi T ketemu
ketemu T tabel sebesar 2,048. Sementara T hitung dari output SPSS di kolom T nilainya minus 1,003 karena 2,048 lebih besar dari minus 1,003, artinya T hitung berada di area penerimaan HA. Jadi secara parsial harga cilok tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan cilok. Lanjut kita ke analisis koefisien korelasi. Dari model Sabri, lingkaran R sama dengan 0,97. Kalau dilihat skala kekuatan korelasi nilai 0,197 masuk ke area korelasi positif lemah. Jadi kesimpulannya harga cilok dan permintaan cilok punya arah hubungan positif, tapi tingkat hubungannya lemah. Lanjut ke analisis koefisien determinasi. Terakhir kita hitung koefisien determinasi atau R kuadrat dari R 0,197 dikuadratkan hasilnya 0,038809 atau 3,9%. Artinya variabel harga cilok hanya mampu menjelaskan 3,9% dari variasi permintaan cilok. Sisanya 96,1% dipengaruhi faktor lain yang tidak kita teliti, misalnya rasa, lokasi jualan atau cuaca. Jadi untuk kesimpulan bab 5, meskipun ada persamaan regresinya, secara statistik harga cilok tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap permintaan cilok. Hubungannya pun lemah dan hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi permintaan. Selanjutnya kami masuk ke data bab 6, yaitu analisis regresi linear berganda. Yang dimana ini kami menggunakan X2X, yang dimana X satunya itu harga, X2 dalam penjualan, dan Y itu tingkat penjualan. Kami juga menggunakan metode enter, yang dimana variabel harga cilok dalam penjualan cilok sebagai variabel independen dan tingkat penjualan cilok sebagai variabel independen dalam menggunakan metode enter. Sekarang ke persamaan regresi linear. Di sini konstantannya 216,37 dan di beta satunya sama dengan minus 0,005. Di lama penjualannya minus 5,228. Kita jadi persamaan dia sama dengan 216,317 minus 0,005 X1 minus 5,228 X2. Jadi kesimpulannya HO menerima dan HA ditolak dikatakan harga dan lama penjualan tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi tingkat penjualan. Kita lanjut ke rumus. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Data kita kan ada 20 dikurangi rumus 2 itu sama dengan 28. Terus kita cari T tabel 28 itu berapa, dan kita mendapatkan di angka 2,048. Sementara T hitung X1 dan X2 itu ada di koefisien. T hitung X1 itu sebesar 0,249 dan T hitung X2 itu ada di minus 1,063. Dikarenakan T tabel lebih besar dibandingkan T hitung, maka kesimpulannya HO diterima dan HA ditolak. Dikarenakan harga cilok dan lamanya berjualan cilok tidak mempengaruhi tingkat penjualan cilok. Baik, selanjutnya kita akan membahas membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Yang dimana ini ada DP pembilang kita itu
dan division berikut itu 30 dikurang 2 dikurang 1 yaitu 27. Yang dimana jadi di F tabelnya itu menjadi 3,35 dan kita punya data F itu yang tertera pada tabel alfa yaitu 0,599 dan dimana nilai F tabel lebih besar dari 0,599 itu. Jadi di sini tidak ada pengaruh antara harga dan penjualan terhadap tingkat penjualan cilok. Selanjutnya ada analisis koefisien korelasi. Yang pertama ada data simultan. Di model summary nilai F sebesar 0,206. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan nilai X yaitu harga dan nilai X2 lalu berjualan secara bersama-sama terhadap nilai X, nilai Y yang dimana tingkat penjualan memiliki arah hubungan positif dengan tingkat hubungan yang rendah atau lemah. Karena di sini kita mempunyai nilai X itu hanya sebesar 0,206. Selanjutnya ada di parsial. Di model summary parsial yang pertama di harga cilok kita mempunyai nilai X sebesar 0,047 dan nilai X2 yaitu lama berjualan sebesar 0,197. Dan dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara nilai X1 dan cilok dan X2 lama berjualan terhadap Y dengan penjualan memiliki arah hubungan positif dengan tingkat hubungan yang sangat rendah atau lemah. Kita lanjut ke bab 7 uji asumsi klasik. Di sini kita ada data Q dan variabel Q. Terdiri ada 30 data, X1 nya harga, X2 lama penjualan dan Y tingkat penjualan. Kita langsung ke uji normalitas. Dikarenakan data kita 0,200 lebih dari 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Kita lanjut ke uji linearitas. Dikarenakan sin kita 0,817 lebih dari 0,05, maka hubungan antara variabel harga dan lama berjualan terhadap tingkat penjualan dinyatakan linear. Dan selanjutnya kita ke uji multikolinearitas. Di sini data kita di tolerance ada di angka 0,743 dan five di angka 1,346. Nah, kita simpulkan bahwa 0,743 lebih besar dibandingkan 0,10 dan 1,346 data five lebih besar dibandingkan 10. Maka kita simpulkan data tidak terjadi multikolinearitas. Kita lanjut ke uji asumsi autokorelasi. Yang dimana kita punya data X bisa 30 dan H itu dari data variabel independen yang berbulat. Dari data tersebut kita mengetahui DL dan DL dari tabel Garbin Watson sebesar DL 1,237 dan D itu 1,566. Dan dimana rumusnya itu 4 dikurang DW sama dengan 4 dikurang 1,926 yang menghasilkan 2,074. Karena nilai DW lebih besar dari DU 1,926 lebih besar dari 1,489, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Selanjutnya karena nilai 4 dikurang DW lebih besar dari DU atau 2,074 lebih besar dari 1,566, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Maka dapat disimpulkan data tersebut tidak mengalami autokorelasi. Selanjutnya kita akan membahas uji asumsi heteroskedastisitas, yang dimana kita mempunyai nilai C sebesar 0,317 untuk harga cilok dan 0,249 untuk lama berjualan. Karena kedua nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas.
Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.